Kita penjarakan kalau dia kurang ajar. Saya akan penjarakan orang yang kurang ajar. Pokoknya siapapun yang mengintimidasi pekerja atau karyawan atau buruh, kita akan pidanakan. Mana HRD-nya? Mana HRD-nya? Panggil. Panggil HRD-nya. Naik aja Pak langsung Pak. Kita naik. Heavy Prop pegang. Ayo. Nanti si Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. ini pakainya Pak Mami. Permisi ya. Ini saya naik. Saya cari. HRD-nya mana HRD? Lama sekali sih kita dipanggil. Iya. Mas, kita ngobrol di sini ya. Alhamdulillah. Ya. Duta Palma. Dengan Bapak apa Pak? Saya Iman. Kerja Pak. Iya. Mana firewallnya Jadi Mas? saya ingin menjelaskan pertama, kita kembali bukan sedang menghambat bisnis. Kedua, bukan sedang menakut-nakuti. Tiga, sedang tidak minta duit. Kapasitas saya sebagai negara ya. Karena saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, saya pertegas dulu. Karena ini kan ada laporan kawan-kawan terkait pertama hak-hak mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran Pak. Gitu. Nah saya kemari ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Bukan jawaban au-au ya. Sekali lagi, saya orang yang tidak pernah untuk melakukan hal-hal yang dikhawatirkan perusahaan. Karena kita tidak sedang menghambat bisnis, bukan. Karena saya bukan kompetitor, saya bukan pembisnis. Apa ini? Bisa apa sih ini? Sawit. Saya bukan bisnis sawit. Bapak jawab, Pak. Ya. Baik, terima kasih nih Pak. Ada tangannya Pak Ebenezer ya. Iya, betul. Dan kawan-kawan media. Memang kita memang kita ini melakukan efisiensi ya Pak di kantor pusat ini. Sebanyak 167 orang. Nah, ini efektifnya nanti di 21 Mei itu yang kawan-kawan terkena PHK ini. Ya. Memang untuk nilai kompensasi yang diberikan memang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kami mengakui itu. Nih ngakuin nih, melanggar. Jadi karena kita dari instruksi dari manajemen ini terkait perusahaan ini sedang kena sita dari kejaksaan untuk seluruh kebun di Riau, Kalbar. Oleh karena itu pengelolaannya kemudian
diberikan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Nah, di sini penyalahgunaannya adalah PT Agrinas ini diberikan atau dititipkan untuk mengelola, cuman di situ beralih menjadi penguasaan. Penguasaan ini dari hasil kebun itu kan CPO ya Pak ya. CPO ini kan yang harusnya bisa kita olah, ini tidak bisa diolah lagi karena melibatkan dari PT Agrinas ini melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia, militer ya, itu untuk menjaga. Dan kami dari pihak Darmex itu tidak bisa lagi mengakses ke dalam kebun. Saya contohnya kemarin baru aja dinas ke sana untuk mencoba masuk ke areal perkebunan, itu juga tidak bisa. Bahkan saya berkomunikasi dengan staf-staf kami yang ada di dalam itu juga tidak bisa, atau mereka tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan saya. Saya mau masuk aja tidak bisa, mau minta keterangan atau semacamnya. Itu penjelasan Bapak dalam aspek hukumnya, bisnisnya. Tapi kita tidak itu, kita hanya minta bagaimana ijazah kawan-kawan. Tadi kata efisiensi. Efisiensi kan nggak mungkin dari 30 tahun yang lalu, Pak. Efisiensi misalnya, maaf ya, mungkin ownernya ada proses hukum. Proses hukumnya kan baru kan kalau nggak salah, setahun ini. Benar Pak. Loh, praktek praktek pelanggarannya sudah 30 tahun yang lalu tuh. Artinya argumentasi Anda kan gagal. Ya, jadi Izin Pak menyampaikan, kalau memang misalnya perusahaan kita dikatakan valid atau bangkrut, kita semua dari tim finance tahu harta Bapak yang masih tersimpan di sini berapa. Bahkan dari spesimen waktu perjumpaan kedua itu ada yang diinstruksikan oleh direksi langsung untuk mengalihkan uang beliau ke sahabatnya. Ya, jadi ini sudah semua menjadi perhatian. Jadi nggak mungkin Bapak itu nggak bisa membayar PHK kita sementara beliau ingin mengalihkan hartanya ke sahabat. Jadi perlu digarisbawahi, juga mohon bantuannya Pak Kejagung. Jika memang hak kami tidak diberikan, sikat semua harta Pak Surya Darmadi. Oh, sama satu lagi Pak, jangan pernah mengintimidasi karyawan-karyawan dengan kata-kata yang tidak baik. Jujur, Presiden akan terganggu. Yang jelas gini, kapasitas kita bukan ingin memeras, menakut-nakuti, apalagi minta duit. Kita bukan ormas, kita negara. Gitu. Ya, jadi saya hanya minta satu. Pak Direktur datang. Iya, Direktur Mas. Bu Wadir, sini Bu Wadir. Bu, saya Immanuel Ebenezer, Bu, Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya. Nggak apa-apa, tadi saya sih senang aja di mananya, di lantai juga nggak apa-apa. Oh gitu, ya. Ini bentuk beliau cara menghormati negara. Ini harus kita plus. Penghargaan keduanya, mereka wajib kembaliin ijazah. Yang ketiga, THR menjadi hak karyawan harus juga diselesaikan. Pesangon ya. Ya, pesangon yang nggak dikembalikan dan dibayar, kita penjarakan.
Kamu adalah raja. Herman. Ya, terima kasih Bu Wadir. Saya tetap sesuai SOP ya. Saya memperkenalkan nama saya dulu dan posisi saya ya. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kapasitas saya ke sini terkait ada persoalan tenaga kerjaan. Kedua, jelas kami bukan sebagai kompetitor bisnis dan kami juga bukan sebagai orang yang ingin menghalangi bisnis bukan itu. Kami hanya ingin kewajiban-kewajiban perusahaan terkait pesangon. Terus kemudian tadinya saya ijazah doang, ijazah yang ditahan. Ijazah pesangon, paling tadi. Gaji di bawah UMP. Ya itu kan menurut saya itu pelanggaran norma ketenaga kerjaan ya. Dan itu juga ada pidananya ya. Nah, kita tidak mau praktek-praktek seperti ini yang dilakukan oleh para perusahaan dan pelaku usaha. Nah, ini perintah konstitusi dan perintah presiden saya, Pak Prabowo, presiden kita semua terkait negara harus hadir bersama rakyatnya. Tuh. Jadi kali ini kita tidak mau ada praktek-praktek yang kiranya melanggar. Itu kita mau kerjasama untuk melakukan yang terbaik, melayani rakyat itu ya. Saya tidak dalam kapasitas pertama minta duit udah pasti enggak. Minta jabatan di sini udah pasti enggak. Minta saham juga udah pasti enggak. Kalau di salah satu dari 3 ini saya melakukan itu, ibu bisa melaporkan ke polisi atau ke siapapun lah. Apalagi saya akan melekat di tubuh saya ini jabatan saya. Gitu. Tapi kita minta konfirmasi langsung nih ke Bu Wadir. Gitu. Soal pertama ijazah dulu deh ya. Ijazah, maksud saya jangan di tektok lah, kasihan ini karyawan ini. Ada yang bilang ke HRD lah, ke HO lah, apa macam-macam lah. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya kita pidana. Dan saya tidak melakukan hal itu. Karena kalau sampai tapi itu saya lakukan, biasanya saya udah tingkat akumulatif tuh. Itu udah terjadi di Surabaya, di Riau, lantas kemarin nyaris juga tuh. Tapi sepertinya akan saya pidana juga di Blok M nih. Itu dia ternyata suaminya ngancem, kita akan pidana tuh. Jelas-jelas kita mau baik-baik memintanya agar hak-hak kawan-kawan terkait dokumentasi ya. Ijazah itu dokumentasi ya, nggak tidak boleh ada proses penahanan ijazah itu. Silakan Bu. Pertama saya senang sekali sih Bapak bisa datang ke kantor, saya bisa melihat langsung. Biasanya kan lihatnya di media ya. Ternyata orangnya lebih langsing di asli ya dibanding di Slim fit ya. Gini Pak, yang mengenai ijazah terus terang sepengetahuan saya nggak ada ya kita di sini yang ditahan ijazah. Kebetulan juga, sebentar saya pertama memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Nama saya Ayu, saya bukan Wadir juga. Apa Bu? Saya juga karyawan seperti teman-teman. Kebetulan memang di tim HRD manajer sedang tidak ada, jadi saya membantu hadir untuk komunikasi. Tetapi saya sudah tidak menjabat lagi sebagai direktur sebetulnya. Cuma boleh mewakili hari ini. Yang mengenai ijazah, sepengetahuan saya memang nggak ada kita di sini penahanan ijazah di rekrutmen ya, betul ya Pak Aga?
Tidak ada penahanan Lalu ijazah. pengaduan yang mereka lakukan gimana? Izin Pak, buktinya ada. Itu sampai sekarang saya kolek ada 180 karyawan yang ditahan ijazahnya. Memang berada bukan di HO, tapi melainkan di Kalbar dan di Pekanbaru. Setiap kali bertanya pada HR di site, jawabannya di HO. Ketika ditanya di HO, jawabannya ada di Agung, di Kejaksaan Agung beserta dengan uang yang disita. Jadi teman-teman yang ijazahnya ditahan ini bingung mintanya kemana seperti itu. Maaf, Bapak siapa? Saya Hebi Tarnando, Bu, sebagai manajer finance wilayah Kalbar. Oh, sudah Saat berapa lama kerja di Darmex? Saya sudah 5 bulan, Bu. Oh, baru 5 bulan ya. Kalau baru 5 Yang ditahan itu enggak penting Nah, 5 yang bulan ya. ditahan Mau itu sehari siapa? mana? Panggil anak-anak itu. Siapa yang ditahan ijazahnya? Coba dipanggil, Panggil deh. dihadirkan tolong. Dihadirkan sini. Yang berapa orang tadi? 180, tapi rata-rata itu di 180 grup. orang. Coba. Bisa saya panggil lewat video. Live app video Oh, apa? ada. Oke. Gini Bu, kita nggak mungkin, kita kan selalu aduan itu basisnya verifikasi Bu ya. Nggak Saya mungkin pikir- kita kita nggak mau berdebat soal itu. Kita mau basisnya adalah fakta dan data ya. Iya, Nih, iya. nah ini ada nih Bu. Nggak mungkin mereka bohong lah. Kami juga nggak mau masa negara harus ditipu sih. Yang jelas kita kan nggak punya motivasi apa-apa. Cuman, ayo kita selesaikan. Bukan untuk yang lain. Ini Bu. Datang ke sini untuk hal yang baru-baru ini yang Enggak, yang baru juga ternyata kan ada hak-haknya juga. oke. Ternyata Setelah misalnya dibuka kan ada yang lain. ini siapa ini? Awalnya penahanan ijazah. Atik Endang bahwa penyerahan Coba seluruh Bapak, hanya Ibu. dipergunakan Masih banyak lagi, sebagai Pak. jaminan Masih banyak. Ada semua di sini ada. Halo, selamat pagi dengan Bapak Erik Fernando. Bapak bisa on cam Pak untuk penjelasan ijazah Bapak yang ditahan di kantor RO Pekanbaru yang penyampaiannya katanya di HU Pak. Kita bersama Bapak Wamen Pak saat ini. Bu Atik. Bu Atik masih kerja. Bu Atik. sini minta saya komunikasi sama saya. Ini banyak juga. Silakan Bu. Halo, siapa nih namanya? Bapak Erik Pak, salah satu yang di Pekanbaru Pak. Halo, Pak Erik ya? Halo Pak Erik, saya Immanuel Benesar Pak, saya Wakil Menteri. Bapak ijazah ditahan atau gimana Pak? Saya katanya Gimana? belum keluar Pak, katanya ditahan katanya. Katanya atau faktanya? Kalau katanya saya nggak mau pakai katanya, saya tinggalin nih, saya tutup nih handphone. Oh, Katanya atau faktanya? Kamu ditahan atau tidak? gimana Pak? Ijazahmu ditahan atau tidak? Ditahan, Pak. Ditahan. Saya udah ngajukan surat. Iya, Tuh Bu, saya udah ditahan. ngajukan surat. Jadi bukan katanya. Nih, Halo Pak Erik. Erik. Pak Erik. Itu banyak lah buktinya. Pak Erik. Ya Bu. Pak Erik Ini bagian buktinya apa lagi Pak? nih. Kerja di mana? Bagian apa? oh, Jadi KTU. KTU di Riau. Iya Bu. Masuk tahun berapa Pak? Tahun 2002. 2002. 2002. Waktu itu Bapak menyerahkan ijazahnya kepada siapa Pak? Jadi Pak, saya serahkan sama TC, manajer TC Manajer TC training Center. center. Ada bukti serah terima ijazahnya Bapak pegang? Ada Bu. Oke, gini aja Pak Wamen, siapa yang ijazahnya ditahan, Ya. kasih Nih. bukti tanda terimanya, Ini lagi semua nih. kumpulin nanti Kumpulin. biar HRD Gitu maksud saya gitu kembalikan Bu. langsung ke Kalau Mas. memang ada. Kalau memang ada Iya. kita, Iya. jadi kan Iya. waktu serahin Iya. pasti ada tanda Iya. terimanya. semuanya. Oke. Kasih semua Iya, Mas, tanda ya, makasih ya. terimanya, kita Oke. HRD nanti. Nah, maksud kita saya siapkan itu Bu ya, yang kalau kita nggak- butuh jawaban Ibu Ayu. Iya. Datanya Karena saya aja gini, nggak? kalau yang hoax saya langsung matiin, saya nggak Iya. peduli, saya nggak. Gini, ini kan bentuk ketegasan kita terhadap siapapun lah ya. Jadi jangan katanya saya nggak mau. Oh, katanya kan tadi Bu dengar sendiri tuh. Kumpulin dulu. Saya bisa datanya. hapus tuh kayak begitu gitu. Nah maksud saya dulu jawaban itu ya udah kalau ada serahkan dokumentasinya, Iya. biar nanti Ibu Ayu Siap, urus. iya. Nah itu saya butuh jawaban Iya. itu. Saya nggak butuh ada kasus di Kejagung dan sebagainya. Bukan bukti-buktinya ada nggak? Nggak mungkin Kejagung nahan ijazah sampai bodoh juga, itu bukan materi hukum. Jadi tanah kita pun ditahan kali sih Kak. Apa? Bisa itu Apanya? berakas. Ya makanya pertanyaannya mau dipulangnya atau enggak, bukan itu kan bukan jadi bagian pertanyaan saya.
Gitu. Nanti saya tinggal sampaikan ke Jagung atau penyidik, Pak. Kita mau minta ijazah kawan-kawan yang ditahan. Ya, itu sederhana itu hal teknis. Dan saya yakin sekali ke Jagung juga nggak mungkin mau menghambat hal itu. Intinya kalau memang ada di kita akan kembalikan. Bukti tanda terimanya kita cariin. Kalau memang nanti ada di dalam brankas yang disegel oleh Kejagung, kita akan ajukan dengan bukti-bukti itu, minta izin untuk masuk, kita ambil, kita kembalikan. Oke, jangan dihambat ya, Bayu. Kedua, soal pesangon. Ada yang 31 tahun hanya dapat pesangonnya 2,5 bulan. Tuh gimana tuh Bayu jawabannya? Karena jawaban Pak Heri tadi efisiensi itu kan baru setahun ini ketika siapa tuh yang punyanya ditangkap Kejagung. Nah sedangkan 31 tahun itu kan nggak efisiensi. Nah pertanyaan saya kenapa 2,5 bulan pesangonnya? Orang kerja 31 tahun, ada yang 11 tahun gajinya 1,5 bulan pesangonnya. Ini bukan hoax semua loh, kita bisa panggil semua tuh yang ditahan tuh. Itu bukan hoax, betul. Iya bukan hoax, saya nggak mau gini Bu. Kita kan sekali lagi kita kan mau ya hal ini bisa diselesaikan dengan cara-cara komunikasi begini Bu ya. Terkadang kalau maaf nih karyawan-karyawan itu para pekerja ini kan sedikit nggak punya nilai tawar yang cukup tinggi karena mereka pekerja, mereka takut, mereka pasrah. Kali ini nggak bisa. Kami nggak mau praktek-praktek itu masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Gitu. Kasihan, ternyata praktek itu sudah puluhan tahun. Kali ini nggak ada. Selama ada presiden kita Pak Prabowo dan ada saya dan menterinya Pak Yasserli, kita tabrak. Kita nggak mau tahu dia punya komisarisnya, dia jenderal apa, saya nggak ada urusan, saya tabrak tuh. Tapi yang jelas Bu Ayu, kita kan bukan sedang memeras atau mengintimidasi, ya. Nah sekali lagi saya klarifikasi itu. Tapi ini bentuk ketegasan kita dalam melayani rakyat terkait persoalan-persoalan yang seperti ini. Sebelum kan perselisihan sini seperti ini kan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi begitu Pak Herdi, tenang nggak, ini kita sedang tidak melakukan apapun. Yang jelas kayak mau semua enak, senyum. Jadi kalau ini tertularkan kan semua kan enak, karena praktek seperti ini kayak kemarin saya belum mau ke Riau lagi tuh, ada pegawainya yang mati dikubur sembarangan. Itu di Riau tuh, itu pengusaha sawit juga. Makanya saya nggak tahu itu siapa tuh. Tapi nanti kita akan melakukan kesana lagi. Karena kan saya dibayar oleh rakyat, pajak Bu Ayu, kamu Mas HRD, rakyat-rakyat yang di sini nih, buruh-buruh di sini. Ya pajak itu saya gunakan untuk melayani mereka. Itu. Jadi saya rasa semoga Bu Ayu nanti Mas atau siapa yang kawan-kawan yang ijazah ditahan untuk segera dipulangkan ya. Jadi saya nggak butuh jawaban, Pak itu disita, nggak mungkin Jaksa Agung. Dia tahu itu bukan dari bagian materi hukum gitu. Jadi jangan ngeles-ngeles ke saya. AU-awan nggak ada tuh saya. Pulangkan persis apa yang Bu Ayu jawab tadi itu yang saya tunggu. Pak kasih dokumentasinya apa kita serahkan. Itu jawaban yang benar. Nggak jawaban udah efisiensi. Ya kita juga kena efisiensi Pak. Gitu. Jadi jangan ada bahasa-bahasa yang lari-lari lah. Kita mau butuh bahasa yang ada responsibility-nya bagus, tanggung jawab. Itu yang saya suka. Jadi Pak Herde, saya ingatkan nanti jawabannya jangan begitu lagi ya. Saya butuh jawaban yang kayak Bu Ayu tadi tuh. Itu enak, dengerin juga enak saya. Nggak ribet. Itu jangan lagi tadi karena ada disita sama Jaksa Agung, aduh. Nanti saya sampaikan ke Jagungnya. Kita akan ambil itu, kita mohon izin, kan nggak susah. Karena ini perintah undang-undang Pak, perintah konstitusi dan perintah presiden kita bekerja dan melayani rakyat. Jangan sakiti hati rakyat. Itu presiden menyampaikan itu kita setiap dalam rapat-rapat kabinet. Saya rasa Bu Ayu terima kasih waktunya. Izin Pak, boleh saya bicara sedikit aja ya? Boleh dong, banyak juga boleh. Banyak boleh ya. Gini, kan sebenarnya saya pun karyawan. Iya, tidak punya saham, tidak punya apa. Iya, karyawan semua nggak apa. Kami karyawan. Saya juga karyawan. Memang kemarin ada PHK dari manajemen ya, manajemen artinya pemilik, dikarenakan musibah yang menimpa beliau dan perusahaan. Yang terparah. Minum ya? Silakan Pak. Yang terparah adalah ketika di lokasi, artinya di kebun diambil alih sementara dulu oleh PT Agrinas.
Sehingga produksinya juga di stop di sana, uang tidak mengalir lagi ke Iya. kantor sini. Ini baru tahap ke-1 sebetulnya. Tahap kedua mungkin saya juga akan kena bersama teman-teman yang lain sebetulnya. Kena apa? Kena gelombang PHK juga karena kan sampai kapan bertahan kalau Iya, uang iya. tidak masuk kemari. Nah, terkait dengan PHK yang dilakukan dengan kompensasi yang seperti itu memang karena kan bukan alasan ya Pak, ini fakta yang memang bisa dicek kan semua rekening kita kan diblokir. Pasti itu. Diblokir, kemudian transaksi yang biasanya mengalir ke sini uangnya juga di stop karena memang diambil alih dulu sementara oleh PT Agrinas. Jadi memang sepertinya manajemen mengambil langkah seperti itu. Penyebabnya itu karena paksaan per 10 Maret itu berhenti ke sininya. 10 Maret 2025. Per 10 Maret 2025 kemudian PHK gelombang pertamanya di bulan April langsung karena kan efeknya besar banget ya kalau di stop. Nah, kami juga mau minta tolong juga kepada Pak Wamen untuk yang tahap berikutnya juga maksudnya kita kan semua karyawan terutama yang di HO ya. Kalau yang di kebun dan di kantor cabang memang langsung diambil alih oleh Agrinas, langsung dipekerjakan. Nah, kami ini kan ditanggung oleh owner yang sekarang dalam tanda kutip saya boleh bilang dia udah nggak punya duit lagi buat bayar kita gitu. Jadi mengenai kompensasi juga saya paham dengan teman-teman yang dikasih 2 bulan gaji, 2,5 bulan gaji. Dengan kondisi yang seperti ini mungkin saya juga akan seperti itu gitu ke depannya. Tapi kan apakah saya akan datang lagi ke Pak Wamen merepotkan? Karena kan emang ini kondisinya seperti itu gitu loh Pak. Memang Wamen yang spesialisasi direpotkan. Oh iya. Jadi memang kondisinya di mana owner sekarang kalau saya bilang dalam tanda kutip ya dia udah nggak punya duit lagi buat bayar kita mau gimana gitu loh Pak. Ini Bu, ini kan bisa terkait hak karyawan, hak buruh. Itu bisa dikomunikasikan kok, nggak terlalu sulit. Kan kita tidak mengintervensi proses hukumnya, gitu. Itu bisa, tinggal bagaimana mengkomunikasikannya, gitu loh. Karena dalam kondisi seperti ini, ya yang jelas presiden itu tidak tutup mata, Bu. Nggak tutup mata. Nggak mungkin kita mau melihat kawan-kawan itu di lay off itu, mau berapa lagi angka kemiskinan nambah. Sedang kita berharap ke depan ini rakyat itu sejahtera, hidupnya nyaman, tenang. Itu. Tapi kan proses hukumnya nggak mungkin kita bisa jangkau. Itu biarkan kejaksaan atau penegak hukum lah ya. Nah soal hak yang tadi yang paling penting tuh hak THR mereka, THR pesangon ya, pesangon mereka, lantas ijazahnya pulangin aja udah. Nah kalau seandainya pesangonnya gimana kan? Ternyata pesangon ini kan udah puluhan tahun praktek itu, bukan gara-gara bulan kemarin tuh ditahan, kemudian ya dampaknya kayak gimana gitu kan, itu praktek itu sudah puluhan tahun gitu. Makanya jangan pernah nyakiti buruh, jangan nyakiti hati rakyat. Mereka mungkin tidak bisa ngelawan, tapi mereka berdoa, mereka menangis gitu. Itu yang harus kita punya sedikit empati lah. Kecuali praktek itu baru 3 bulan yang lalu, mungkin argumentasi Bu Ayu itu bisa. Ternyata praktek itu kan udah puluhan tahun tuh. Puluhan tahun mereka hanya dikasih 2,5 bulan. Kacau itu. Kan kalau seandainya buruhnya dilayani dengan baik, disejahterakan, pasti mereka berdoa tuh. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, secara kekuasaan juga mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka bukan bagian dari keluarganya, bukan dari struktur dan manajemen. Mereka dengan apa? Doa tuh di rumahnya. Nah kita nggak tahu isi doanya Pak. Gitu Bu. Jadi jangan pernah menyakiti hati rakyat yang mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya punya 2 tangan. 2 tangan itu dilipat dengan doa. Udah. Doa itu kuasanya luar biasa Pak. Jadi hati-hati dengan rakyat. Hati-hati dengan doa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Iya. Makasih Bu Ayu ya. Silakan. Silakan boleh dong. Bu izin berbicara Bu ya. Melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu. Pak, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Saya Kautsar Mubarak, perwakilan dari karyawan Pak. Terkait kan tadi latar belakang terjadinya kondisi seperti ini memang terpicu paling besarnya adalah karena pengambil alihan lahan kita Pak. Kapan itu? Tanggal 10 Maret itu. Maret? Iya, Tahun? 2025. 2025? Iya, yang diambil lahannya. Agrinas, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara ya, itu melakukan press conference.
Nah, maksud kami adalah kan dari yang tahap pertama ini ada sekitar 185 orang, Iya. betulnya 160 orang yang akhirnya terkena PHK, yang tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang kedua selanjutnya gitu Pak ya. Hingga total di kita HO ini ada sekitar 350 orang Pak. Merujuk kembali ke pernyataan Bapak Direktur Agrinas itu kan mereka bilang mereka akan menanggung hak-hak dan mereka berjanji tidak akan ada PHK dan akan menanggung hak-hak 100% ex karyawan Duta Palma. Maksud kami gini, dari 180 atau 160 yang sudah terkena gelombang 1 yang pasti gitu ya, yang akan mungkin dilanjutkan untuk gelombang 2, 3 dan selanjutnya, ini kan masih banyak yang belum mendapatkan pencarian nafkah berikutnya nih Pak. Yeah. Apakah bisa saya mewakili dari teman-teman karyawan itu meminta tolong ke Pak Wamen nih, bisa dikoordinasikan untuk kita beraudiensi dengan pihak Agrinas atau seperti apa? Boleh, siapa Agrinas? Saya nggak tahu Agrinas siapa ya? Komisaris Pak Lupa. Purnawirawan Pak ya, pasti saya lupa. Pak Agus Tomo ya? Iya Pak, Tomo. sebelumnya izin Pak Ibu. Nanti saya ngomong sama beliau. Kita sudah pernah melakukan kunjungan ke sana Pak. Kita berkunjung, kita bertamu. Setelah kita mendapatkan informasi dari sini bahwasanya adanya PHK, kita minta janji beliau yang diucapkan di sosial media bahwa ex Duta Palma tidak ada di PHK satupun. Nah, setelah kami di sana, kami bertemu dengan human capitalnya, menyampaikan bahwasannya itu hanya berlaku orang site. Jadi kami ini bukanlah bagian dari Duta Palma. It's okay jika memang kami tidak dianggap sebagai karyawan Duta Palma. Selama ini Duta Palma itu bisa berjalan baik secara administrasi, secara keuangan dan lain sebagainya. Kami juga terlibat di dalam hal itu. Jadi kami mohon kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir selaku, karena Agrinas juga di bawah BUMN, mohonlah kiranya dipertimbangkan kembali dari karyawan head office Duta Palma ini untuk dipekerjakan kembali di Agrinas seperti janji komisaris Bapak. Nanti saya sampaikan ke Pak Agus. Terus saya telepon ini, saya minta nomor telepon beliau. Pak Agus Tomo ya. Agus Tomo. Tomo mana ya? Lalu ya, nomor udah ganti. Bisa nomornya. Nanti gini, saya bantu mengkomunikasikan ya. Siap, Pak. Bukan menyelesaikan, mengkomunikasikan. Nanti kalau kawan-kawan, siapa yang bisa saya hubungin di sini? Ibu, terus siapa? Di pasti ini sangat mudah kok diselesaikan, nggak susah. Iya. Apalagi Pak Prabowo tuh concern soal kesejahteraan rakyat ya. Nggak mungkin gara-gara ya proses hukum tetap berjalan lah, nggak mungkin nggak. Tuh. Tapi kan soal kesejahteraan buruhnya, nasib buruhnya juga pasti harus juga menjadi pertimbangan yang lain ya kan. Gitu. Jadi saya rasa nanti coba kita akan bangun komunikasi. Bayu boleh catat nomor telepon saya? Baik Pak. Berapa Pak? 0813 0813 99 99 43 kali 444 227 227 ya. Ya. Oke, Mas. Kamu Siap. catatnya minta ke Bayu ya. Siap. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Saya rasa udah cukup sidaknya. Bayunya baik, kawan-kawan juga baik. Ya. Ayo, bagi nomornya dong. Terus stop sini. Terus stop ya. Ini Mas Leman. Mundur yuk, tripod naik yuk.
ke depan Pak. Stop ya. Ini banyak loh kita mau. Apa? Oh di luar. Oh iya ada karyawan. Di luar ya. Sini Pak. Ini ada karyawannya nih. Iya. Pesangonnya gimana Pak? Jadi Pertemuannya hasilnya positif. pesangonnya harus sesuai dengan undang-undang Pak. Iya dong. Iya. Suruh janji Pak atasannya. Iya. Makanya. Oke. Masih ada Pak. Nih. Oke, nggak apa-apa. Teriakin aja itu hak. Pesangon. Bayu sini. Siapa? Pengawas. Sini Pak. Ibu sini Bayu. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini sidak kita menghasilkan hal yang positif. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Siap. Kedua, ketika kita kemari ada norma-norma lain yang dilanggar. Tapi semoga itu juga bisa diselesaikan. Soal apa? Pesangon. Mereka ada yang puluhan tahun di sini, pesangonnya cuma 2,5 bulan. Ada yang 10 tahun, kerjanya pesangonnya cuma 1,5 bulan. Nah ini kan pelanggaran terhadap norma-norma ketenaga kerjaan. Jadi pesan saya untuk hak ini diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai nanti kalau kedua biasanya kita melakukan upaya hukum, langsung tindakan, segel dan penjarakan. Gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Semoga manajemen bisa mendengar ini. Tadi kan argumentasinya ada efisiensinya baru kemarin kok, baru ditangkapnya kemarin. Tapi praktek itu sudah puluhan tahun. Jadi argumentasi itu batal menurut saya, nggak relevan. Kejadian maaf ya yang punya Palma ini apa namanya Palma apa nih? Dulta Palma ini kan di proses hukum baru tahun 2025, bukan tahun 2011 atau 2000 berapa. Nah mereka ini kerja sudah puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang tahunan. Jadi sekali lagi saya minta manajemen Duta Palma untuk segera mungkin menyelesaikan hak-hak mereka kawan-kawan buruh dan pekerja. Jadi kalau seandainya saya sidak kedua biasanya ada proses penahanan dan tindakan hukum. Terima kasih. Argumentasi soal penahanan ijazah. Argumentasi soal penahanan ijazah itu argumentasinya apa? Tahu yang jelas saya datang kemari nggak butuh alasan apapun. Alasannya yang jelas ada proses penahanan ijazah dan ada bukti-buktinya. Tapi Bu Ayu tadi sampaikan cukup bawa dokumentasi tanda Bu ya. Tanda terima lantas beliau akan mengurusnya. Bu Ayu, sedikit Bu, tadi dikatakan bahwa penahanan ijazah juga terkait dengan adanya tidak oleh kejaksaan ya, apakah itu betul? Saya nggak tahu ya tepatnya ijazah itu apakah ada penahanan ijazah atau tidak. Tapi di zaman saya nggak merasa pernah menahan ijazah karyawan siapa. Tapi kalau memang zaman sebelum saya ada penahanan, mungkin ditaruh di brankas. Nah, brankasnya itu sekarang sedang dalam kondisi disegel oleh pihak kejaksaan. Kalau memang ada di dalam ijazahnya, nanti kita minta izin kepada jaksa untuk masuk ngambil ijazahnya untuk diserahkan kembali. Kalau memang ada, kita kembalikan ke karyawan gitu. Ya. Kalau soal pesangon yang dilaporkan Bu, katanya ada yang tidak sesuai aturan undang-undang. Iya, tadi sudah sempat saya jelaskan kepada Pak Wamen juga. Kondisinya memang per 10 Maret 2025 perusahaan di Jakarta ini kantor pusatnya sudah tidak menerima aliran pemasukan uang. Karena per 10 Maret lahan kita, produksi kita sudah diambil alih sementara oleh PT Agrinas. Sehingga tidak ada uang yang masuk sama sekali ke kantor pusat. Nah itu yang menyebabkan manajemen mengambil langkah seperti itu Pak ya. Cukup ya Pak ya? Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Makasih ya Pak. Awas
di Pekanbaru. Permisi. Maaf ya, tuan juga.